Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Andi Nurwati SPD MPD selaku fasilitator dan Ibu Medina Sam SPD sebagai pengajar praktik kami. Dan perkenalkan, saya Suriha SPD, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Sopeng. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik dengan rekan sejawat saya Ibu Fitri Bestari SPD. Dan pada kegiatan ini saya akan melakukan tahap awal supervisi akademik, yaitu pra-observasi. Berikut ini kegiatan pra-observasi saya. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat Ibu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah saya juga sehat-sehat. Oke Bu Fitri, sebagaimana pembicaraan kita sebelumnya bahwa saya punya tugas untuk melakukan coaching supervisi akademik, dan alhamdulillah Ibu Fitri setuju untuk melakukan coaching di kelas Ibu. Oke, di sini saya ingin menginformasikan dalam supervisi akademik ini ada 3 tahapan yang akan kita lalui. Yang pertama adalah pra-observasi, kemudian observasi dan pasca observasi. Dan di hari ini kita akan melakukan tahapan awal, yaitu pra-observasi. Di sini bukan saya ingin mencari kesalahan atau kekurangan yang Ibu lakukan, tetapi tujuan kita di sini adalah bagaimana kita bisa mengembangkan potensi yang kita miliki sebagai seorang pendidik yang akan berpihak kepada murid. Oke. Bu Fitri, sebelumnya saya ingin bertanya dulu, sejauh mana persiapan Ibu yang Ibu lakukan untuk observasi nanti? Sebelum observasi saya sudah mempersiapkan beberapa perangkat pembelajaran, modul ajar, lembar kerja peserta didik. Ya. Juga saya telah mempersiapkan beberapa video pembelajaran untuk nanti ditonton oleh siswa. Ternyata persiapan Ibu sudah cukup matang. Nah, tapi saya ingin bertanya, kira-kira di kelas berapa ya Ibu akan melakukan observasi ini? Kebetulan saya akan melakukan observasi di kelas 72 Ibu. Ya. Oke, jam berapa? Jam pertama, kedua, dan jam ketiga. Oke, berarti 3 jam gitu ya. Oke. Dan materi apa yang akan Ibu sampaikan nanti di dalam kegiatan observasi tersebut? Kebetulan saya mengajar informatika Bu, dan materi yang saya ajarkan sudah memasuki bab mengenai proteksi data dan file. Oke, proteksi data dan file. Ya, lebih tepatnya ke enkripsi dan deskripsi data. Oke, enkripsi dan deskripsi data. Kira-kira Ibu bisa jelaskan sedikit mengenai materi ini, mengenai proteksi dan file? Iya, mengenai proteksi data dan file itu Bu, terkait bagaimana data atau informasi yang ada kita miliki itu bisa diproteksi dengan menggunakan sandi atau sehingga data itu dapat dilindungi. Jadi saya harap nanti peserta didik juga tahu bagaimana cara melindungi datanya. Bagus sekali Bu ya, karena ya sesuai dengan perkembangan zaman ini betul-betul diharapkan bisa membantu murid-murid ya untuk kedepannya. Dari materi yang akan Ibu bawakan sebentar, apa tujuan yang Ibu ingin capai? Tujuannya saya harap siswa mampu menjelaskan bagaimana itu memproteksi data dan file, dan juga nanti bagaimana prosesnya siswa itu melakukan enkripsi dan dekripsi data sederhana. Jadi nanti ada aplikasi atau kegiatan di kelas yang membantu siswa untuk mengetahui cara kerja enkripsi dan dekripsi data begitu. Betul-betul suatu pembelajaran nanti yang mungkin betul-betul akan menarik bagi siswa, apalagi kita tahu bahwa kalau mengenai digital sekarang murid-murid sangat termotivasi untuk belajar. Dari tujuan yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira apa yang Ibu kembangkan, apa yang Ibu ingin kembangkan, maksudnya potensi apa yang Ibu ingin kembangkan dalam kegiatan ini? Potensinya saya harap nanti Bu, pada saat kegiatan pembelajarannya
saya harap nanti peserta didik mampu memahami bagaimana kerja suatu enkripsi data dan bagaimana enkripsi data itu manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi peserta didik tahu atau memahami apa yang akan mereka pelajari dan apa dampaknya nanti pada saat kehidupan sehari-hari mereka, begitu Bu. Jadi potensi yang ingin dikembangkan di sini yaitu siswa mampu untuk memahami sekaligus mengaplikasikan materi itu, aplikasi itu dalam kehidupannya. Betul sekali Bu. Tapi kira-kira untuk mencapai tujuan itu dan dapat mengembangkan potensi tersebut, kira-kira strategi apa yang Ibu lakukan supaya tujuan ini bisa dicapai oleh siswa? Oh iya Bu, sebelumnya tadi saya sudah sampaikan, saya sudah mempersiapkan beberapa video pembelajaran. Iya, karena kalau saya lihat Bu, kalau peserta didik cuma dijelaskan menggunakan kata-kata mungkin susah untuk dipahami. Jadi saya rencananya mempersiapkan video pembelajaran untuk dalam bentuk animasi sehingga penjelasannya lebih mudah untuk ditangkap oleh siswa Bu, begitu. Berarti strateginya adalah yang pertama medianya dalam bentuk video supaya anak-anak lebih tertarik, lebih tertantang dengan adanya video tersebut. Selain itu, selain video yang Ibu siapkan, apa lagi? Saya mempersiapkan beberapa LKPD Bu, LKPD-nya. Oke, LKPD. Oke. Terus mungkin ada beberapa siswa Bu yang tidak membawa alat komunikasi ke sekolah. Nah, kebetulan ini pembelajarannya kita menggunakan website atau internet Bu untuk melakukan praktik enkripsinya nanti. Jadi apabila siswa tidak mempunyai alat komunikasi atau jaringan internet, bisa menggunakan kartu yang saya sediakan. Jadi enkripsinya atau materinya itu manual Bu, tidak menggunakan jaringan gitu. Berarti sebagaimana tadi strategi yang Ibu gunakan, yaitu yang pertama adalah menggunakan video, kemudian yang kedua adalah menggunakan alat bantu seperti kartu untuk mengatasi kendala yang kemungkinan bisa terjadi apabila jaringan tidak bersahabat. Iya Bu, betul. Berarti di sini Ibu akan menggunakan diferensiasi pembelajaran dari segi proses yang berbeda ya Bu? Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, oke, betul. Ternyata Ibu sudah mempersiapkan berbagai hal untuk mengantisipasi supaya pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih bisa melakukan itu untuk kemajuan siswa kita. Ibu Fitri, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dan saya minta maaf karena sudah menyita waktu Ibu. Enggak apa-apa Bu, saya terima kasih, saya senang membantu Ibu juga. Saling membantu. Terima kasih banyak. Lain kali mungkin hari ini saya yang coaching Ibu, kemungkinan besok-besok Ibu yang akan meng-coaching saya. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatannya. Kemudian nanti besok saya mohon maaf, besok saya belum bertanya ya. Kira-kira kapan ya kapan rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan? Hari apa kira-kira? Kebetulan jadwal mengajar saya Bu di kelas 72 itu hari Kamis. Hari Kamis. Jadi nanti hari Kamis baru kita adakan observasi. Dan kemungkinan saya akan masuk di kelas Ibu untuk mengamati. Mohon maaf, kemungkinan saya akan mencatat beberapa apa yang saya lihat. Jangan merasa bagaimana, bukan mencari kesalahan, tetapi cuma untuk pengembangan kompetensi kita berdua. Ya. Terima kasih, saya kira cukup untuk bincang-bincangnya hari ini. Terima kasih atas segala bantuannya. Sama-sama. Silakan kembali beraktivitas dan saya juga akan kembali untuk mengajar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum memulai materi, saya ingin kalian memperbaiki dulu semua diri masing-masing. Silakan materi dulunya.
kira-kira ada yang masih ingat kira-kira jaringan internet itu apa maksudnya? Ya. Oke, jadi yang menghubungkan jaringan komputer di seluruh dunia itu namanya jaringan komputer atau jaringan internet. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara memproteksi data dan file dengan cara mengenkripsi dan mendekripsi data tersebut. Nah, tujuan pembelajaran hari ini itu yang pertama, siswa mampu menjelaskan proteksi data dengan enkripsi dan deskripsi. Jadi saya harap kalian mampu menjelaskan bagaimana itu proteksi data dengan enkripsi maupun deskripsi. Selanjutnya yang kedua, siswa mampu melakukan enkripsi dan dekripsi dengan algoritma sederhana. Jadi nanti kita akan melakukan praktik sederhana, melakukan bagaimana cara itu mengenkripsi data dan mendekripsikan data tersebut. Nah, sebelum kita lanjut mengenai enkripsi, kita harus tahu dulu apa itu data. Nah, data itu merupakan sumber daya penting bagi individu atau kelompok penggunanya. Oleh sebab itu, data harus diproteksi atau dilindungi. Nah, sebab itu data harus diproteksi karena kemungkinan terjadinya resiko untuk disadap atau dicuri oleh orang lain itu semakin Pesan tanpa enkripsi. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Anda sedang berkirim pesan. Pesannya dari sebuah teks terang yang berupa password. Password ini mungkin ada yang digunakan untuk ATM, skill sandwich, atau password yang lain. Di mana password ini memang sangatlah rahasia tentang aplikasi kita. Teks sekarang dalam enkripsi disebut dengan plain text, yaitu teks yang mudah dibaca. Jika Anda memberikan kebukti, maka password akan diberikan kebukti. Namun, di lingkungan kerjanya, ada seorang penyadap yang ingin mengambil password atau pesan dari Anda yang dikirimkan ke bukti. Password ini digandakan, kemudian diteruskan ke penyadap dan ke bukti. Coba kita lihat. Penyadap bisa langsung membaca teks terang tersebut, yaitu sebuah kata password dengan Kira-kira secara sederhana bagaimana prosesnya enkripsi, saya mau bagi kalian menjadi beberapa kelompok tertentu. Jadi yang tidak ada boleh berpikir. Perhatian dulu. Jadi materi yang saya bagikan itu kalian di sini ada tulis anggota kelompok. Kalian berpasangan tulis namanya kalian berdua, kelas, hari sama tanggal kegiatannya. Nah, di sini ada beberapa yang kalian kerjakan, mengubah kata teks asli, kalian ubah atau enkripsikan menjadi sebuah sandi.
Yang salah 2 nomor. Yang salah 3 nomor. Yang salah semua ada? Alhamdulillah kalau tidak ada yang salah semua. Oke, jadi silakan yang benar jawabannya silakan di checklist, yang salah silakan diberi tanda salah. Tadi mengenai pembelajaran enkripsi dan deskripsi. Saya mau kembalikan kita review materinya. Di sini ada yang bisa memberikan kesimpulan secara keseluruhan kira-kira apa manfaat dari enkripsi dan deskripsi. Silakan dipelajari biar teman-teman semua dengar. Kita suaranya ya. Oke, jadi kesimpulannya kita perlu melindungi pribadi tidak memberikan sembarangan kepada orang lain. Kesimpulannya, bagaimana rasanya pembelajaran hari ini? Apakah senang, susah, atau bagaimana perasaan kalian? Senang. Alhamdulillah kalau senang. Tadi kita sudah melakukan. Pas observasinya ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, diingat menyampaikan tujuan percakapan dan hasil analisis observasi. Kemudian memancing menggali area pengembangan dari coaching. Kemudian menemukan rencana aksi pengembangan diri. Silakan dimulai. Jadi tidak usah tegang, santai saja. Kalau saya cuma mau mengamati gitu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Herlina Sam sebagai pengajar praktik kami yang telah membersamai kami untuk melakukan praktik coaching supervisi akademik bersama dengan rekan sejawat saya Fitri Bestari SPD. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Fitri yang selalu memberikan dukungannya untuk melakukan praktik coaching sebagai tugas dari saya, sebagai tugas calon guru penggerak. Baiklah, saya akan memulai praktik coaching saya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat sehingga saya bisa melakukan kembali praktik coaching tahap terakhir, tahap 3 yaitu pasca observasi. Bu Fitri, dalam kesempatan ini kita akan berbincang-bincang untuk merefleksi hasil kegiatan proses pembelajaran pada tahap observasi yang kita lakukan pada hari Kamis di kelas 72. Kira-kira dari percakapan ini apa yang Ibu harapkan? Saya harap Bu dari proses ini Ibu bisa memberikan masukan atau saran terhadap proses pembelajaran yang saya lakukan kemarin. Oh iya, jadi dengan adanya percakapan kita hari ini artinya saya bisa memberikan masukan atau umpan balik dari apa yang Ibu lakukan di kelas kemarin. Betul, Bu. Oke. Kemudian setelah melakukan observasi kemarin, kira-kira bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya pertama Bu lega karena sudah melakukan pembelajaran yang sudah saya persiapkan sebelumnya, dan alhamdulillah proses pembelajarannya berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih banyak. Kemudian bisa tidak Ibu ulang kembali apa tujuan pembelajaran Ibu yang kemarin? Baik Bu, kemarin tujuan pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan atau menjelaskan apa itu proteksi data dan file. Yang kedua, saya harap peserta didik mampu melakukan enkripsi dan dekripsi data yang sederhana. Oke. Jadi tujuan kemarin pada saat observasi ada 2 yang Ibu ingin capai, yaitu menjelaskan proteksi data dan kemudian yang kedua mampu melakukan enkripsi dan deskripsi.
dari kedua tujuan ini kira-kira apakah sudah tercapai menurut Ibu? Baik Bu, kalau untuk tujuan pembelajarannya alhamdulillah sudah ada yang tercapai Bu, yaitu tujuan pembelajaran yang kedua di mana peserta didik bisa melakukan enkripsi dan dekripsi sederhana, baik melalui aplikasi atau secara manual Bu. Berdasarkan pernyataan Ibu bahwa tujuannya sudah tercapai, kira-kira bagaimana indikator tersebut dikatakan bisa tercapai? Saya bisa mengatakan bahwa indikator tersebut sudah tercapai karena saya lihat peserta didik sudah mampu melakukan enkripsi data dan dekripsi secara sederhana Bu. Dan juga peserta didik sudah bisa menyampaikan hasil dari enkripsinya Bu, baik secara lisan maupun tertulis Bu. Oke, berarti mereka sudah mampu menjelaskan mengenai proteksi data, bagaimana mereka melakukan enkripsi dan deskripsi. Oke, kemudian kira-kira dari kegiatan pembelajaran yang kemarin, apakah ada yang perlu diperbaiki atau dikembangkan? Perlu diperbaiki Bu, saya rasa dan perlu dikembangkan itu bagaimana saya memanajemen kelas Bu. Oke, Dan bagaimana cara saya memberikan motivasi kepada peserta didik untuk agar peserta didik itu lebih memahami dan bersemangat dalam proses pembelajaran. Bisa Ibu jelaskan lebih jauh mengapa Ibu mengatakan bahwa yang perlu dikembangkan atau diperbaiki adalah bagaimana memanage kelas? Karena saya rasa saya kurang dalam manajemen kelas Bu, dan juga pada saat mencairkan suasana di kelas. Saya kurang mencairkan suasana di kelas Bu, jadi sehingga suasana kelas itu terkesan agak kaku Bu. Mungkin saya perlu melakukan atau menambahkan beberapa ice breaking di pertengahan proses pembelajaran Bu. Oke, jadi maksud Ibu untuk mengembangkan kelas tersebut yaitu mungkin ada beberapa variasi pembelajaran yang akan Ibu lakukan seperti ice breaking. Oke, kemudian dari pengembangan kompetensi murid, ada beberapa tahap yang Ibu katakan tadi. Kalau pengembangan dari Ibu sendiri untuk mendukung pembelajarannya nanti bagaimana? Untuk mengembangkan diri saya Bu, saya pertama-tama harus belajar terlebih dahulu, belajar lagi baik secara mandiri maupun bersama komunitas Bu, baik LDMP, dan juga bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di sekolah Bu. Oke, betul. Kemudian kira-kira sebagaimana tadi pengembangan diri terhadap siswa maupun guru sudah Ibu ungkapkan tadi, kira-kira ini rencananya kapan bisa dilaksanakan? Insya Allah rencananya akan saya laksanakan pada tahun ajaran baru Bu, karena kebetulan pembelajaran sudah berakhir karena sudah mau semester, jadi insya Allah saya akan laksanakan di tahun ajaran baru. Oke, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik karena Ibu sendiri sudah bisa melihat apa yang menjadi kendala di dalam proses kemarin observasi. Mudah-mudahan apa yang menjadi rencana Ibu akan terlaksana nanti di semester berikutnya. Oke, untuk mewujudkan rencana tersebut kira-kira dukungan apa saja yang Ibu butuhkan? Untuk dukungan Bu, saya berharap ada dukungan dari kepala sekolah tentunya dan teman-teman rekan sejawat yang ada di sekolah gitu. Oke. Kemudian Ibu sudah membicarakan mengenai rencana tindak lanjutnya, dan saya kira berdasarkan observasi yang saya lihat kemarin pada proses kegiatan belajar di kelas Ibu, saya mengatakan sangat luar biasa. Tapi ada yang menjadi pemikiran saya mengenai karena kita memang membutuhkan bagaimana pengembangan karakter, maka saya ingin bisa mungkin Ibu jelaskan kira-kira dalam pengembangan karakter dalam hal budaya positif, apakah ada yang perlu ditambahkan atau bagaimana? Untuk budaya positif dilaksanakan di kelas Bu, kemarin saya terliput pada saat pelaksanaan. Saya lupa untuk menjelaskan kembali keyakinan kelas yang telah kita sepakati Bu pada saat pertemuan pertama. Nah, jadi
kedepannya Bu, insya Allah saya akan menjelaskan keyakinan kelas terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran agar peserta didik lebih disiplin lagi dalam proses pembelajaran. Oke, terima kasih banyak Bu atas responnya mengenai apa yang Ibu lakukan. Ibu sudah menemukan sendiri apa yang menjadi kendala dalam pembelajaran Ibu, dan Ibu sudah mengidentifikasi apa yang perlu dikembangkan dan apa yang perlu diperbaiki. Dan saya terus terang salut, selama proses pengamatan saya sudah bisa mengatakan bahwa sesuai dengan harapan Ibu pada pra-observasi kemarin bahwa Ibu akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Saya sudah bisa melihat baik dari segi konten, proses maupun produknya. Cuma yang terkendala yaitu bagaimana memanage siswa. Mungkin Ibu membutuhkan beberapa variasi atau model pembelajaran yang bisa mengembangkan lebih jauh lagi. Oke, Bu Fitri, terima kasih banyak atas waktunya. Sudah bersedia untuk membantu saya dalam melakukan praktik coaching. Mudah-mudahan ke depannya Ibu juga bisa membuat suatu praktik coaching kepada rekan sejawat yang lain. Oke, kalau begitu kita kembali ke kelas karena sudah waktunya untuk melaksanakan tugas kembali. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.